Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pertemuan yang kedua pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di materi Budaya Melayu Riau untuk pertemuan yang kedua di kelas 10. Sekarang kita lanjutkan dengan penemuan yang ketiga, yaitu Prasasti Kota Kapur berangka 683 Masehi di Bangka Barat. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka. Letaknya di dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini dilaporkan oleh atau ditemukan oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892 dan prasasti ini merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai Sriwijaya. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada penemuan yang ketiga, yaitu Prasasti Kota Kapur berangka tahun 683 Masehi di Bangka Barat. Prasasti Kota Kapur ini merupakan prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka. Letaknya itu di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Ini ditemukan oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892. Prasasti ini merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Ada lagi orang yang pertama menganalisis tentang prasasti ini, yaitu Hacker. Hacker ini merupakan seorang apigrafi bangsa Belanda yang bekerja di Batavia, dan ia menganggap bahwa Sriwijaya ini adalah nama seorang raja. Kemudian muncul lagi yaitu George Codes. George Codes ini merupakan orang yang berjasa mengungkapkan bahwa Sriwijaya ini merupakan sebuah kerajaan yang berada di Sumatera. Seperti yang kalian lihat di video ini, ada gambar prasasti Kota Kapur. Orang yang pertama menganalisis prasasti ini adalah Hacker. Dia merupakan seorang ahli epigrafi bangsa Belanda yang bekerja di kantor Batavia. Pada mulanya ia menganggap Sriwijaya ini adalah nama seorang raja. Kemudian George Codes yang kemudian berjasa mengungkapkan bahwa Sriwijaya itu merupakan nama sebuah kerajaan, di mana George Codes ini menemukan bahwa pada abad 7 Masehi sudah ada suatu kerajaan yang kuat dan pernah menguasai bagian dari barat Nusantara, di mana kerajaan itu merupakan Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kalian lihat di video ini adalah gambar prasasti Kota Kapur yang ada di Bangka Barat pada tahun 683 Masehi. Inilah gambarnya.
Orang yang pertama menganalisis prasasti Kota Kapur Berangka ini adalah Hacker. Ya, Hacker ini merupakan seorang ahli epigrafi bangsa Belanda yang bekerja di Batavia. Nah, Hacker ini menganggap bahwa Sriwijaya itu adalah nama seorang raja. Nah, sedangkan kemudian muncul lagi George Kudes. Nah, George Kudes ini yang berjasa mengungkapkan bahwa Sriwijaya itu adalah nama sebuah kerajaan yang ada di Sumatera, yang mana kerajaan itu pada abad ke-7 Masehi sudah sampai kepada masa kejayaannya, di mana suatu kerajaan yang kuat dan pernah menguasai bagian dari barat Nusantara, di mana kerajaan itu disebut dengan Kerajaan Sriwijaya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan penemuan yang keempat atau yang terakhir, yaitu prasasti Karangbrahi Berangka yang ditemukan tahun 688 Masehi di daerah Jambi. Prasasti Karangbrahi ini merupakan sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolil LM Berkot. Ini ditemukan di tepian Batang Merangin. Prasasti ini terletak di Kabupaten Merangin, daerah Jambi. Prasasti Berangka ini tidak ada tahunnya, namun teridentifikasi menggunakan aksara Palawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini isinya yaitu kutukan terhadap orang-orang yang tidak tunduk kepada raja dan orang yang berbuat jahat. Seperti yang terlihat di gambar, ini dia prasasti Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Inilah bentuk prasastinya, di mana prasasti ini isinya yaitu kutukan terhadap orang yang jahat dan orang yang durhaka kepada raja. Ya, seperti yang kalian lihat di video ini Ibu cantumkan deskripsi dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Sekarang dapat kalian lihat di layar masing-masing bagaimana deskripsi dari kerajaan Sriwijaya tersebut. Nah, sekarang perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu itu sudah semakin jelas sekali nampaknya. Nah, ini seperti yang ditemukannya di daerah Mie 7, sebuah batu bertulis dengan bertuliskan huruf Arab. Nah, di mana pada batu itu tertuliskan sebuah nisan yang tulisannya tulisan Arab. Kemudian yang kedua ada lagi hasil-hasil sastra. Nah, hasil sastra ini ada pada abad ke-16 dan abad ke-17. Nah, hasilnya itu seperti hasil sastra syair Hamzah Pasuri, hikayat Raja Fasai, kemudian sejarah Melayu, ada lagi yang dinamakan dengan Tajus Salatin, dan ada yang dinamakan dengan Bustanus Salatin. Ya, seperti yang kalian lihat di video ini gambar batu bertulis di Mie 7 di daerah Aceh tahun 1380 Masehi. Nah, prasasti di Mie 7 ini adalah sebuah prasasti atau batu tertulis yang dipahat pada batu nisan yang ditemukan di Mie 7. Nah, prasasti ini ditulis dengan huruf Arab, kemudian berbahasa Melayu klasik dalam berbentuk syair. Nah, kemudian isinya itu yaitu menceritakan tentang meninggalnya seorang raja
yang bernama Imanwirda Rahman Allah pada tahun 1379 Masehi. Nah, sekarang kita masuk kepada syair Hamzah Pansuri. Ini di daerah Aceh juga. Ya, seperti yang kalian lihat, sebelah kiri ini adalah tulisan Arabnya, kemudian sebelah kanan ini ada terjemahan dari tulisan Arabnya itu, di mana di syair itu menceritakan bagaimana sifat seorang penyair itu. Berikutnya, sastra Melayu itu ada namanya Hikayat Raja Pasai. Hikayat Raja Pasai ini yang berbentuk tulisan Arab Melayunya. Ini terjemahan dari tulisan Arab Melayu itu. Nah, sekarang buku-buku ini sudah tersedia di Grapari atau toko-toko buku terdekat ini. Ini tulisan yang versi bahasa Indonesianya ini. Hikayat Raja Pasai ini juga dari Aceh. Ini Hikayat Raja Pasai dalam versi bahasa Indonesia. Sekarang buku ini sudah tersedia di Gramedia ataupun toko-toko buku terdekat. Kemudian berikutnya kita masuk kepada Tajus Salatin. Nah, Tajus Salatin ini merupakan membahas tentang mahkota raja-raja. Bagaimana raja-raja yang ada di kerajaan Melayu itu menceritakan dari awal mulanya sampai kepada berkembangnya, kemudian dari selanjutnya kita masuk kepada Tajus Salatin. Tajus Salatin ini merupakan sebuah mahkota raja-raja. Nah, mahkota raja-raja di sini maksudnya itu bagaimana tampuk kepemimpinan dari seorang raja itu dan bagaimana dia memimpin sebuah masyarakatnya. Nah, di sini juga menceritakan bagaimana perkembangan dari Melayu itu sendiri. Nah, dari adat dan istiadat yang ada di Melayu itu. Ya, berikutnya yaitu Bustanus Salatin. Bustanus Salatin ini di daerah Aceh juga, di mana Bustanus Salatin ini menerangkan atau menjelaskan tentang silsilah raja-raja Aceh itu. Ya, Bustanus Salatin di Kota Banda Aceh. Nah, ini penampakannya sekarang. Inilah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan kalian dapat pahami dengan baik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.